Shalom, selamat malam, selalu sehat ya Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Salam Patunggilan. Kita patut mengucap syukur jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah patuan walaupun di keluarga kita masing-masing. Marilah kita datang ke hadirat-Nya. Hatiku tenang di malam sunyi, jiwaku tentram di gulita malam. Kurai itu di lindungan kepak sayap-Mu, maka jiwaku memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 64. Hari ini telah kudengar bisikan-Mu, kulihat keagungan-Mu, kurasakan kasih perlindungan-Mu, dan kunikmati kelimpahan berkat-Mu sepanjang hari. Kami lalui, Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terimalah syukur yang kami naikkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 5. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan, terlebih-lebih melakukan firman Tuhan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita satu dalam doa untuk memohon terang dari Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa melakukan ibadah Patuan di rumah kita masing-masing. Ibadah ini sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya walaupun kami ibadah di rumah keluarga kami masing-masing, Tuhan hadir di tengah keluarga kami untuk memberkati kami. Bapa yang di surga, kami juga akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan firmankan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, sepenuhnya ibadah malam hari ini hanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kekurangan kami ya Tuhan, karena kami manusia penuh dosa. Terima kasih Allah. Kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian, bab 33, ayat 1 sampai 17. Demikian. Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangan, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku merasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu
dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringisut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Demikian firman Tuhan, amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji kidung jemaat nomor 434 ayat 1. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, di dalam bulan keluarga ini kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan yang tentunya didasarkan pada bahagian firman Tuhan yang dibacakan tadi. Kita merenungkan bersama dengan judul Lupakan Dendam dan Sakit Hati demi keutuhan keluarga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan saya pernah mendengar komentar yang demikian. Iya Pak, saya sudah memaafkan, sudah mengampuninya, tetapi sulit untuk melupakan peristiwa itu. Saya sudah mengampuni, tapi saya sulit melupakan pengkhianatan itu. Kalau kita mendengarkan komentar seperti itu, sebetulnya kesimpulannya melupakan dan memaafkan, tetapi luka itu masih membekas. Pertanyaannya, apakah manusia bisa memaafkan tanpa luka yang berbekas di hati? Kekasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama melihat bahwa Yakub dan Esau tentunya pada mulanya mereka adalah pribadi-pribadi yang baik, hidup dalam keluarga yang harmonis. Tetapi
pertengkaran itu terjadi saat ketika Yakub melakukan dua kesalahan. Yang pertama, dengan kelihayannya Yakub membeli hak kesulungan kakaknya Esau dengan semangkok bubur kacang merah. Dia juga melakukan kesalahan yang kedua adalah dengan kelicikannya. Dia berhasil membeli berkat kesulungan yang seharusnya ditujukan kepada kakaknya, namun dia mengambilnya. Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi kemarahan kakaknya, Yakub lalu bergegas melarikan diri, menghindar ke pamannya yang bernama Laban di Haran. Di sanalah dia bekerja, mendapatkan istri, mendapatkan anak-anak, dan mendapatkan sejumlah kekayaan berupa ternak. Sayangnya Bapak Ibu Saudara kekasih, jarak waktu 20-an tahun itu tidak bisa menghapus ketakutan yang ada di dalam dirinya, maupun juga dendam yang membara dari sang kakak Esau terhadap dirinya. Dan hal itu terlihat di awal menjelang perjumpaan antara Yakub dan Esau ketika Yakub kembali kepada keluarganya. Kekasih Tuhan, pada hari ini kita mencoba melihat kedua tokoh Yakub dan Esau ini, dan kira-kira teladan apa yang mau kita ambil dari keberadaan mereka masing-masing di tengah-tengah kekurangan dan ataupun kelebihan yang mereka miliki. Tokoh yang pertama adalah Yakub. Kekasih Tuhan, Yakub menyadari sungguh bahwa dia bersalah. Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dia sangat takut bahwa kakaknya akan membalas dendam. Kesadaran akan kesalahan itu membuat dia berubah sikapnya terhadap kakaknya. Esau tidak disebut sebagai kakak, tapi dia menyebutnya sebagai tuan. Sebelum terjadi perjumpaan, dia mengirim sejumlah hadiah sebagai tanda permohonan maaf yang tulus. Dia menyadari bahwa apapun yang dia miliki di saat ini, entah itu hak kesulungan, entah itu berkat kesulungan, entah itu sejumlah kekayaan yang dia miliki, itu tidak mengubah dia dari pribadi yang salah menjadi pribadi yang benar. Itu semua tidak bisa mengubah dia dari pribadi yang jahat menjadi pribadi yang baik. Dia merasakan sungguh bahwa dialah orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga. Dan karena itu dengan sungguh-sungguh dia mau memohon maaf kepada Esau kakaknya. Saudara kekasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari keteladanan Yakub? Pertanyaan bagi kita dalam keluarga-keluarga Kristen. Sudah berapa kalikah para suami-suami, jika ada suami-suami yang melakukan kesalahan dan mengkhianati istrinya? Sudah berapa kalikah para istri-istri yang membuat kesalahan dan menyakiti hati suami-suami? Sudah berapa kalikah orang tua yang mengabaikan eksistensi anak-anaknya? Sudah berapa kalikah anak-anak yang menyakiti hati orang tua dengan cara hidup yang tidak berkenan? Sudahkah pihak-pihak yang bersalah di dalam keluarga itu mau dengan kerendahan hati meminta maaf kepada mereka yang telah kita sakiti? Ataukah dalam lingkup yang lebih luas,
Sudahkah berapa kali para atasan membuat kesalahan kepada para bawahannya? Orang-orang yang kuat melakukan kesalahan kepada orang-orang yang lemah. Saudaraku, sama seperti Yakub, apapun status seseorang tidak mengubah dia yang salah menjadi benar atau yang jahat menjadi baik. Yang hanya bisa mengubah orang yang jahat dan orang yang salah adalah permohonan yang tulus. Permohonan atau permintaan maaf yang tulus. Kekasih-kekasih Tuhan. Cuman pertanyaannya, apakah mungkin, Pak, saya meminta maaf? Dan apakah mungkin dia memaafkan saya karena pengkhianatanku yang paling besar ini? Dengan perbuatanku dan sakit hatinya, apakah mungkin dia memaafkan saya? Apakah mungkin atasan itu memaafkan saya, orang bawahan yang rendah? Atau mungkin di balik pertanyaan itu lagi, saudara-saudaraku, apakah mungkin seorang suami dengan rendah hati meminta maaf kepada istrinya? Apakah mungkin seorang ibu dengan rendah hati meminta maaf kepada anak-anaknya? Apakah mungkin anak-anak yang penuh idealisme bisa meminta maaf dengan tulus kepada orang tuanya? Apakah mungkin orang yang berstatus sosial tinggi meminta maaf kepada orang yang status sosialnya rendah? Sebagaimana Yakub, status kita tidak bisa membuat kita salah menjadi benar atau orang jahat menjadi baik. Yang bisa mengubah kita adalah permohonan maaf yang sungguh. Ketika kita mau dengan rendah hati memohon maaf, maka Tuhan akan ikut berkarya di dalam diri kita. Kita membuka peluang untuk terjadi pemulihan di antara keretakan yang terjadi baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersosial. Tokoh yang kedua, Esau. Saudara kekasih Tuhan, Esau di pihak yang dikorbankan. Tatkala peristiwa itu terjadi, dia berjanji di dalam hatinya bahwa sepeninggal ayahnya atau setelah kematian ayahnya, dia akan membalas dendam, membunuh adiknya Yakub. Sebuah ancaman karena amarah dan dendam yang sangat dalam. Buktinya, rentang waktu yang cukup lama tidak bisa menyurutkan rasa dendam Esau kepada adiknya. Dan itu terlihat saat ketika di awal-awal menjelang perjumpaan mereka. Ketika Esau mendengar bahwa adiknya sedang dalam perjalanan pulang, dia menyiapkan 400 orang jumlahnya untuk menjemput. Mungkin tanda tanya dalam pikiran kita, apakah hanya menjemput seorang adik dibutuhkan orang sekian ratus? Bukankah itu artinya dia mau membalas dendam? Ibarat pepatah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sudah saatnya untuk dia membalas dendam yang ditunggu selama ini. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang terjadi? Saat ketika berjumpa dengan adiknya Yakub, Yakub dengan kerendahan hati bersujud berulang kali di hadapan kakaknya. Dan Esau ketika itu, dia berlari dan menjemput adiknya, dia memeluknya, menciumnya, dan mereka bertangis-tangisan. Pertanyaan apa yang terjadi? Yang jelas, Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan mereka.
kekasih Tuhan. Esau mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan adalah senjata yang paling ampuh untuk melupakan dendam dan sakit hati. Ketika kita memaafkan, maka kita telah mengambil keputusan untuk membuang jauh sampah-sampah berupa iri hati, kebencian, dendam yang selama ini membebani hati kita atau memberatkan perasaan kita untuk mengampuni orang lain. Memaafkan dengan hati yang tulus berarti menghilangkan dendam di dalam hati. Kekasih Tuhan, Esau, dia menjadi pribadi yang tidak mempertahankan posisi sebagai orang yang disakiti, sebagai orang yang pantas dan layak untuk membalas dendam sakit hatinya. Melainkan sebaliknya, dia adalah pribadi yang memiliki jiwa besar untuk memaafkan adiknya. Manusia adalah makhluk yang memiliki peluang atau potensi untuk melakukan kesalahan. Namun catatan, jangan kita menggunakan pemahaman itu untuk melakukan kesalahan dan kesalahan. Yang kami maksudkan adalah ketika dalam keterbatasan manusia melakukan sesuatu kejahatan atau kesalahan, maka ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar kejahatan yang kita lakukan, tetapi Dia melihat seberapa sungguh niat dan kesadaran kita untuk bangkit meninggalkan kesalahan, punya keberanian untuk meminta maaf, memohon pengampunan. Demikian juga Tuhan menilai seseorang bukan karena dia menjadi pribadi yang tetap berhati-hati, tidak melakukan kesalahan atau tidak menyakiti orang lain, tetapi Tuhan melihat seberapa hebat kebesaran hatinya untuk mengampuni dan memaafkan orang yang menyakitinya. Saudara kekasih Tuhan, memaafkan dan mengampuni adalah tindakan-tindakan mulia, di mana oleh tindakan itu Tuhan hadir dan berkarya untuk memulihkan hubungan kita yang retak, baik itu dalam kehidupan keluarga, hubungan yang retak antara kita dengan saudara-saudara kita, dengan kehidupan sosial lainnya, hubungan kita yang retak dengan tetangga kita, hubungan kita yang retak dengan atasan atau bawahan kita. Ketika kita membuka hati untuk memaafkan, ketika kita memaafkan dengan tulus, maka Tuhan akan berkarya memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan hari ini Engkau berikan
nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, keselamatan di hari baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Sampai selesai, tidak ada halangan suatu apapun. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur pada saudara-saudaraku, walaupun ibadah di rumah ya Tuhan, tapi berkatilah ya Tuhan, untuk mampu melakukan firman-Mu, memahami firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akui bahwa kami belum setia kepadamu. Kami belum melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari pemberian-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu yang berkarya, ibu-ibu yang menjalankan pelayanan di dalam gereja, ibu-ibu Adiuswo, semuanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mampukan melaksanakan tugasnya masing-masing hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, pada saat ini semuanya umat-Mu mengalami di dalam penderitaan virus corona. Tapi Tuhan, mampukan kami untuk memaknai apa yang Engkau berikan pada saat ini. Dan mampukanlah ya Tuhan, kami untuk menghilangkan kekhawatiran di dalam saat-saat ini. Kami mohon ya Tuhan, mampukan hanya mengandalkan tangan kuasa-Mu saja. Sehingga pada saat yang Engkau berikan akan pulih kembali keadaan ke dalam sedia kala. Tuhan Yesus, sehingga aktivitas gereja kami, seluruh warga jemaat kami dapat beribadah dengan nyaman. Ini semua kami mohon hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Tuhan Yesus, kali ini juga kami menghaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Walaupun sekecil ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyucikan, sehingga dapat digunakan sebagai pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Tuhan Yesus, demikian seru doa kami. Hanya kami naikkan rasa syukur kami. Kami mohon hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 326 bait yang keempat. Ya Tuhan, malam ini juga padamu aku berserah.
Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera selamanya. Amin.